Oke guys, kembali lagi bersama Wiska Radio Podcast. Kali ini di episode keempat, saya membawa tamu dari salah satu lulusan di SMK Wisuda Karya Tulis. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan quotes dari Eleanor Roosevelt, yaitu I will go on today because of the choice I made yesterday. Oke. Kali ini kita sudah bersama salah satu lulusan dari pelayaran SMK Wisuda Karya Tulis. Bisa welcome Senior Aksa dari angkatan ketiga. Oke, Senior, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Mirza dari angkatan ketiga. Senior Aksa bisa perkenalkan dulu dengan netizen. Oke, perkenalkan nama saya Aksa Maulana Ramadita, saya angkatan 3 di pelayaran Wisuda Karya Tulis. Jadi senior dari lulusan angkatan ketiga. Oke, senior. Hari ini bagaimana nih cuacanya? Ya alhamdulillah cerah ya. Dari kemarin terus kan hujan terus. Ya baik. Untuk kabarnya bagaimana? Masih baik, alhamdulillah baik. Untuk kesibukan senior Aksa sekarang ini Kesibukan sekarang ini masih santai-santai aja, nanti habis ini mau berangkat lagi. Senior Aksa sendiri itu sebelumnya bekerja di apa? Sebelumnya bekerja di kapal tanker gas LPG sebagai juru. Ya, itu salah satu bentuk dari sisi positif dari pelayaran SMK Wisuda Karya Tulis, karena itu tentang pekerjaan setelah alumni tersebut lulus dan mendapatkan ijazah AD atau AD4 pasti akan dicarikan oleh sekolah itu. Betul. Nah, dulu senior kan dari lulusan SMP kan, sebelum masuk ke SMK pelayaran, kenapa memutuskan untuk masuk ke dunia pelayaran? Karena sebelumnya gimana ya, saya itu orangnya suka jalan-jalan, suka tempat baru. Ingin berarti suka kayak menjelajah dunia baru ya, tempat baru. Tapi ya juga kita lagi masa muda-mudanya kan pasti ngelihat ya, apalagi laut, terus kita kayak dari sini ke sini pasti itu kan kita punya nuansa yang adrenalinnya kita panik. Jadi alasan senior itu karena ini Awalnya itu senior baru. bisa mencari uang ya. Ya dan juga ya gaji jadi seorang pelatih alhamdulillah ya cukup. Hal yang paling berkesan saat menjadi pelajar di SMK Wisuda Karya Tulis. Banyak sekali berkesan. Salah satunya saya pernah ikut di batalion juga, ya disitulah saya bisa belajar organisasi, terus bersosialisasi sama orang, ya seperti itu. Manajemen Ya, seperti organisasi pada umumnya. ya. Saya juga dulu sebelum masuk ke pelayaran di SMP saya sebenarnya tidak punya itu organisasi, cuma siswa yang pasif dan cuma sekolah pulang. Tapi saat mengenal lebih organisasi itu memang kadang ada banyak hal positifnya, seperti kita bisa berinteraksi pada orang, kita jadi tahu ketika ada tugas ada orang yang sifatnya berbeda-beda dan ya, kadang berlawan. Itu bisa belajar semua. Kalau dulu senior sebagai staff, Bukan, saya dulu cuma dangkap karena sering dipanggil sana sini, ya sedikit banyak ada bisa belajar. ya kalau di pelayaran itu kita terbiasa itu karena sering mengalami, jadi kita terbentuk dari pengalaman yang terus ada, jadi kita terbentuk dari hal tersebut. Nah, kalau pas zaman sekolah dulu ini berarti masih tahun berapa ya sih? 2019 ya, itu masih zaman sebelum COVID. Zaman COVID, iya, saya turun ke Aceh di COVID, pas COVID, masih COVID. Untuk dulu saat menjadi tahun akhir
Kira-kira pelajaran yang masih pengen diulang lagi atau yang menjadi favorit apa sih? Olahraga, Olahraga. pelajaran olahraga Olahraga apa? sama itu pemuatan. Asik banget itu. Sayangnya gitu, nggak semua pelajaran yang ada di kapal itu dia mempelajari semua jenis kapalnya. Sayangnya itu, kadang itu baru hanya mempelajari dari jenis kapal. Tapi sudah bagus. Dasarnya sama. Dasarnya sama. So, pasti ada kelanjutannya kan, seperti Beda mungkin jenis kapal yang misalnya saya ketemu di tanker, pelajaran pemuatannya kayak gimana, ini kontainer, kargo, carry, intinya sama, tapi cuma penanganannya yang berbeda. Nah di situ yang mungkin perlu kita pelajari lagi. Wah, saya agak masih aslinya kayak terpancing, kayak penasaran gimana nanti kalau misal sendiri baru kelas 11 nih, jadi masih butuh sekitar ya 1 tahun sampai 2 tahun untuk sebelum praktek latihan sudah. Oke. Dulu senior saat jalan tangga itu di kapal apa yang gimana sih? Dulu saya kalah atau kadit di perusahaan di Badan Nusantara, di kapal ferry. Oke. Namanya Royal Nusantara. Itu di daerah Di penyeberangan Merak Bakauheni. Di situ saja. kalau kerjanya senior ini kan di kapal tanker ya. Kalau mungkin perbedaannya mungkin ada yang spesifik tentang kapal ferry dan kapal tanker itu. Perbedaan spesifik. Ya jelas muatannya yang beda. Makanya beda. Muatannya beda, tempat muatannya yang beda, dan cara penanganannya beda. Ya. Bahkan juga banyak kalau kapal ferry kan mungkin sering membantu penumpang Pengarahan kendaraan dan penyeberangan ferry itu terutama di Merak Bakauheni kebanyakan kendaraan seperti truk, alat berat. Ya bisa boleh ceritakan dulu pengalaman ketika pranas dong, mungkin susah tapi dari senang, mungkin dari senangnya dulu. Senangnya apa ya, kita bisa belajar banyak tentang kapal, jenis kapal tersebut, cara pembangunan juga gimana, penanganan juga gimana, terus banyak hal lah bisa kita pelajari. Susah untuk diceritain. Iya, saya juga dari SMP ke SMK Bayaran juga banyak sekali hal yang berbeda ya. Tentunya itu butuh kebiasaan juga, dan seperti kita nanti saat kita menjadi seorang kadet, kita pergi ke suatu tempat, tidak mungkin kan kita kadet di Kudus, ya tahu sendiri kan, Kudus dari lautnya. Nah di luar kota mungkin di daerah Semarang atau di mana, pastinya itu akan menambah pengalaman dan wawasan baru, karena itu bentuk dari hal yang baru di hidup. Nah kalau senior ini namanya berarti sudah 10 tahun Di kapal sudah 1 tahun. Kalau susahnya tadi sih Susahnya gini. Kapal waktu kadet, ya gimana ya? Namanya kadet tuh gak ada kadet yang gak capek. iya, Namanya kadet capek. kadet cuma capek. Semua kerjaan itu capek. Cuma dari capeknya itu lama-lama kita kan terbiasa juga. Lama-lama juga jadi berat-berat banget. Bisa aja gitu. Karena kita udah terbiasa menjalani Jalannya di sama kan kayak pembelajaran di sekolah ya. Awalnya kita ngeluh capek, akhir-akhirnya juga monoton kayak gitu aja kan. sama juga terbiasa dengan hal tersebut. Jadi memang perlu kebiasaan juga. Ya mungkin tidak hanya di dunia perak sih, maksudnya di dunia industri pun pasti menuntut untuk kedisiplinan juga dan ketepatan waktu dari para pekerja, karena memang itu standar-standar yang sudah dimiliki oleh semua perusahaan di Indonesia. Kira-kira tentang pembelajaran khususnya jurusan pelayaran di SMK itu menurut pendengar sejarah itu sudah bagaimana? Itu sangat bagus banget.
bener-bener bagus banget. Untuk sekelas SMK ya, untuk sekelas SMK ini standar di sini tuh udah tinggi banget, hampir menyamakan standar akademik kami ya, udah menyamakan standar akademik dari segi fasilitas, mengajar, materi yang diberikan, cara mengajarnya, standar udah tinggi banget. Iya sih, saya juga di teman-teman dari sekolah ini mereka ya bilang kalau sekolah kita juga memiliki fasilitas yang lengkap, apalagi punya Fulbright 19 itu untuk setingkat SMK di Indonesia itu yang punya hanya SMK juga di Indonesia, dan yang punya pun ya akan ya. Nah mungkin kalau untuk senior untuk prospek kedepannya untuk pembelajaran di SMK Saudara Yunus apa sih? Prospek yang belum yang saya harapkan ya, saya harapkan di sekolah ini lebih banyak melakukan praktek dan jangan lupa hal-hal basic. Iya sih, kalau biasanya kalau hal basic kan ditanyain ketika di atas kapal. Bukan hanya di atas kapal, kita lakukan sehari-hari. Kadang itu kita lupa. Seperti kayak ya kita basic katakanlah safety kita harus dijaga juga. Terus kita minimal kalau kita sama-sama orang dek kan, iya, kita harus tahu tuh cara penanganan pada saat keadaan bahaya itu gimana, kita harus ngapain, terus alat-alat yang digunakan itu apa aja ya, karena bisa dikatakan kita hidup di atas kapal di laut yang hanya bisa menyelamatkan diri kita ya hanya diri kita sendiri. Kalian mau mengandalkan semua tapi di pelayaran juga bagi ya banyak pelatihan khusus dan juga ditujukan kepada kita supaya bisa survive dan kita hidup di laut. Ya. Tapi ya jangan, mungkin ada yang penonton yang mikir kalau hidup di kapal itu kurang makanan, kurang minuman, nggak ada yang salah ya, nggak ada di dapur di kapal pasti ada chefnya sendiri tentunya, makanan pun lengkap, ada segala macam karena di situ sudah terjamin oleh perusahaan. Memang sudah standar juga standar gizi untuk para kru terus sesuai. Kebanyakan kan pada bilang kalau masuk pelayaran nanti waktu di kapal jadi kurus atau gimana karena kurang makanan. Kurus karena kurang makanan, menurut saya enggak ya. Orang kurus kalau pas di kapal itu bukan karena dia kurang makan atau gimana sih, karena pikiran dia sendiri, karena pikiran dia sendiri. Sebelum naik dia udah down duluan di mental dia. Ya. Terus juga mungkin rindu sama keluarga ya, bisa. Makanya itu kan mental. Tapi kan kita merangkul itu kan jadi juga mendapatkan sesuatu. Kita harus ya istilahnya berkorban demi mencapai sesuatu tersebut. Jadi ya begitulah tentang dunia. Oke, senior. Menurut senior, kenapa penonton ini yang khususnya yang baru kelas dari SMP untuk memilih jurusan pelayaran di SMK Saudara Yunus? Salah satunya ya. Pertama itu karena standar pembelajaran di sini, fasilitas di sini, sama yang terakhir biaya. Ya, jujur di khusus di SMK Saudara Yunus itu untuk tingkat SMK di Indonesia kita juga termasuk ya harganya lebih murah sebenarnya terjangkau. Ya, tapi memang kadang banyak prospek atau pemikiran dari orang luar kalau masuk pelayaran itu mahal ya, terus tapi kan juga untuk dunia kerja juga sangat menjanjikan, apalagi untuk balik modal itu pasti akan cepat sekali. Juga kapasitasnya ya juga kapasitas. Guru-guru di sini sangat berkompeten semua sudah memiliki pernah berlayar, pernah naik kapal semua, jadi semua sangat sudah kompeten, fasilitas pun ada. Kira-kira yang membedakan pelayaran SMK Saudara Yunus dengan semua lain itu pasti
itu sih, yang paling kelihatan itu saat kita ujian negara praktik. Di sekolah lain kebanyakan ya bukan semua, kita tuh dilepas sama sekolah, kita udah selesai kalau udah bukan urusan sekolah lagi. Kamu mau lanjut lagi silakan, enggak silakan, bisa kamu. Tapi di sini enggak. Di sini dari kita lulus dari SMK-nya mau diarahin ke perawat sampai pasca, sampai kita dapat ijazah pun, sampai kita kerja pun, nanti kita dikasih jalan sana. Kita mau berangkat praktek pun kita diantar oleh sekolah. Ya, jadi perbedaannya dengan SMK kita dari SMK lain, di SMK Pusdakara itu semuanya diatur oleh sekolah, seperti kalian mengambil sertifikat atau tempat untuk praktek layak, tempat untuk kerja, semua ada tawaran-tawaran. Karena SMK Pusdakara itu bekerja sama dengan banyak perusahaan pelayaran di Indonesia, dan juga di SMK Pusdakara Kudus mungkin yang kalian merasa tidak ada keterbatasan biaya, di sini menyediakan banyak sekali jalur beasiswa. Saya juga mendapatkan alhamdulillah dapat juga beasiswa dari sekolah. Jadi buat kalian nggak usah pikir kalau masalah Allah cukup di sini kita atau mungkin kalian mau lihat dulu fasilitasnya di sini ya, boleh. Nanti pasti ada salah satu taruna yang akan mendampingi kalian untuk jalan-jalan di pelayaran SMK. Kalau paling jauh sudah berlayar sampai mana? Lebih jauh ya. Kalau menurut saya itu jauh. Mungkin menurut orang itu mungkin masih dekat-dekat aja sih. Saya paling jauh itu mutar sih ya. Saya dari Sampit Kalimantan Tengah, masuk ke Cilacap, Jawa Barat, langsung mutar lewat bawah ke Balikpapan. Itu di umur ini ke 21 tahun guys. Kalian ya untuk umur 21 tahun sudah menjelajah sejauh itu kan pasti namanya ya berkesan lah ya, kalau pernah berlayar sampai sejauh itu. Jadi buat kalian juga yang suka jalan-jalan jurusan pelayaran sebenarnya cocok sih buat kalian, karena kita belajar dari satu tempat ke satu tempat lain, kita belajar hal baru, budaya, culture di sana ya sebetulnya berbeda seperti tempat asalnya. Itu cocok sekali. Di samping pekerjaan sebagai pelaut, senior punya hobi apa nih? Hobi pas di kapal ini saya tuh apa ya? Lebih suka melihara hewan sih di sana. Pernah melihara apa sih? Saya di sana melihara ikan sih. Ikan. Soalnya satu kapal itu suka ikan. Ikan hias, apapun lah, kalau dia bagus kita pelihara kita di sana ada buat kolam kecil. Kalau saya tuh pernah bayang-bayang kalau waktu di kapal, di atas kapal di bagian bungkus ya, biasanya kan ada lumba-lumba yang banyak banget. Sering. Apalagi kan ini terakhir saya berlayar dari Pontianak ke Batam, lewat Laut Natuna, itu banyak banget itu lumba-lumba itu. Tiap pagi, sore itu banyak sekali. Kalau lautnya lagi bagus. Kalau di obat ya nggak ada. Ya sih, saya sering lihat itu di sosial media kan sekarang sudah besar kan, itu mungkin beberapa tahun lagi dan pasti akan rasain. Nah, banyak anggapan nih kalau sekolah pelayaran itu ya seperti saya tadi itu suka mahal ya, di bentak-bentak, ya ada digalak-galakin dan segala macam. Menurut sendiri itu gimana anggapan tentang tersebut? Mana ya? Dibentak, digalak-galakin. Menurut saya itu bukan hal yang perlu ditakutin sih. Karena kalau kita salah pasti kita dimarahin. Kalau kita benar nggak mungkin kita dimarahin kan? Dan juga buat saya itu supaya kita lebih introspeksi diri, lebih banyak pastikan manusia kan belajar dari kesalahan. Kalau untuk sekolah pelayaran yang katanya mahal, tanggapan sendiri
mahal itu relatif sih. Mahal itu relatifnya dalam arti pertama tuh kalau kamu serius sekolah, serius sekolah, bener sekolah tuh bener, biayanya tuh nggak serius. Tapi kalau overall sih untuk 11 SMA masih sama, masih terjangkau. Sebenarnya dulu sebenarnya memang luar sana banyak kalau misalnya itu dari SMK dan juga seperti yang tadi saya bilang, kalau memang kalian serius untuk sekolah, pasti orang tua pasti akan selalu berusaha untuk mengadakan biaya tersebut, karena juga itu demi kepentingan masa depan kalian dan kemauan kalian. Tapi waktu kalian sudah sekolah, kalian malah jarang berangkat, malas ya disitulah pembekakan yang enggak direncanain ada di situ. Dan juga kalian kita bersifat sedikit dewasa lah, karena orang tua sudah percayakan nafkah buat kita, tapi kalian malah menggunakan itu untuk hal yang tidak sepatutnya. Senior kira-kira nih kalau ketemu sama dirinya yang di masa depan di tahun 2050, apa yang senior ingin sampaikan ke senior di tahun 2050? Lalu di 2050 ini 2023 masih 27 tahun aja. Ingetin diri sendiri perjuangan dulu dari mana, dan yang paling penting jangan pernah sombong. Iya, memang kadang manusia kalau sudah di atas nggak ingat bahwa kita harus tetap bagaimanapun kita harus ingat bahwa dan juga sebagai generasi terus bangsa juga kita harus menjadi jiwa nasionalis dan juga mengutamakan budaya lokal, karena apa, itu adalah warisan dari leluhur kita. Masa kita harus campakkan itu saja dengan budaya luar. Oke, pertanyaan terakhir, untuk ada pesan nggak kira-kira untuk taruna yang sedang menempuh pembelajaran dan juga para adik-adik ini yang akan menjadi seorang campus? Pesan saya, kalian sekolah di sini nggak rugi. Sekolah di sini bagus. Ya. Pertama, dari tadi kan kita udah ngomong dari fasilitas, mengajar, terus prospek ke depan kita kayak gimana, itu sangat bagus banget. Jadi itu sangat bagus. Dari kita yang tadi itu sertifikat kompetensi pekerjaan kita, lalu metode pembelajaran kita, dan yang terlebih yang paling penting pemimpin orang-orang di luar biaya itu yang perlu dipertimbangkan. Dan juga standar pembelajaran di pelayaran SMK Ustadz itu sudah mencukupi untuk mendapatkan ijazah HMT atau akademik kepala. Jadi buat kalian yang pengen join ke pelayaran SMK Ustadz Karyadikus, linknya masih ada dan juga masih dibuka sampai sekarang. Jadi buruan daftar sebelum kalian nanti kehabisan kuota dari jurusan pelayaran, karena masih banyak peminat terutama dari Kudus dan sekitar. Terima kasih senior waktunya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang jurusan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian, dan juga saya ada seorang minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak mengenak di hati kalian. Kami dari segenap keluarga Buska Radio mengucapkan terima kasih and see you guys. Dadah.